Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sungguh bersyukur diberikan kesempatan kembali untuk boleh dalam renungan firman Tuhan edisi 8 Juni 2024. Firman Tuhan tertulis dalam 1 Samuel pasal 6 ayat yang pertama hingga yang ke-21. Dan tema kita pada hari ini adalah kembalinya tabut Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap Bapak Ibu akan membaca bagian firman Tuhan ini secara keseluruhan. Tetapi saya hanya akan membaca bagian firman Tuhan di ayat yang ke-7 saja. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu, ambillah dan siapkanlah sebuah kereta baru dengan 2 ekor lembu yang menyusui, yang belum pernah kenakuk. Pasanglah kedua lembu itu pada kereta, tetapi bawalah anak-anaknya kembali ke rumah supaya jangan mengikutinya lagi. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berharap kita dalam keadaan sukacita dan kita juga boleh menyiapkan hati kita untuk belajar kebenaran firman-Nya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini kita melihat bahwa keberadaan tabut Tuhan sudah cukup lama tidak berada di tengah-tengah umatnya Israel. Dikatakan di ayat 1 bahwa tabut Tuhan sudah berada 7 bulan di negeri Filistin, negeri Filistin. Di mana di ayat-ayat sebelumnya pun kita boleh belajar bersama, kita baca bersama bahwa terjadi pertempuran atau peperangan antara orang Israel dan orang Filistin. Dan pertempuran itu dimenangkan oleh orang Filistin. Dan karena orang Filistin menang, mereka merampas tabut Tuhan dan membawanya ke negeri mereka. Bapak Ibu, kita tahu tabut Tuhan adalah lambang kehadiran Allah. Kalau kita meyakini kalau Allah hadir, akan tercipta keamanan, kenyamanan, sejahtera, semua sungguh-sungguh luar biasa. Pasti segala sesuatunya baik. Tapi Bapak Ibu, keberadaan tabut Tuhan di negeri Filistin sesungguhnya tidak mendatangkan hal-hal yang baik. Justru mereka sangat terkejut karena dewa sembahan mereka, dewa Dagon, di mana dia diletakkan di sebuah kuil dan tabut Tuhan pun dimasukkan ke kuil tersebut yang disebut kuil Dagon. Ada hal yang mengagetkan di mana patung Dagon itu terjatuh, ya. Mukanya jatuh tepat di depan tabut Tuhan. Lalu diperbaiki dan keesokan harinya lagi terjadi hal yang mengagetkan. Kepala dan tangan dari tabut itu Dagon itu terlempar jauh, ya, dari posisi patung. Jadi yang ada itu hanya badan dari patung Dagon itu. Nah, ini membuat orang Filistin merasa takut begitu. Dan karena ketakutan itulah mereka menginginkan untuk tabut Tuhan segera dibawa dari negeri mereka. Dan yang terjadi adalah yang lebih mengagetkan lagi bahwa tangan Tuhan dikatakan mendatangkan kegemparan yang sangat besar atas kota itu. Ia menghajar orang-orang kota itu, anak-anak dan orang dewasa mereka berada dalam keadaan yang sangat menakutkan di sini. Timbul borok-borok pada mereka. Bapak Ibu, ini satu penyakit kulit, ya, yang tentu sangat menyakitkan kalau sampai timbul borok-borok dalam tubuh, ya, badan demam, terasa perih dan lain sebagainya. Pasti itu hal yang membuat anak-anak menangis, dan kalau anak-anak menangis tentu orang tua tidak akan bisa tenang. Apalagi orang-orang tua ikut merasakan. Jadi bisa dikatakan gemparnya kota itu karena semua, ya, dari anak-anak sampai orang-orang tua menderita borok-borok ini. Dan itulah sebabnya mereka tidak tahan lagi. Dan mereka harus mengembalikan tabut Tuhan itu kepada orang Israel. Nah, karena itu mereka meminta petunjuk apa yang harus mereka lakukan. Dan pada ayat 7 yang saya bacakan di sana dikatakan bahwa mereka harus menyediakan peti baru, ya, dan juga 2 ekor lembu yang menyusui. Kemudian yang tentunya kedua lembu yang menyusui ini belum pernah kenakuk. Nah, pasanglah kedua lembu itu pada kereta dan jangan sampai terbawa
anak-anaknya harus dipisahkan supaya jangan mengikuti induknya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terlihat sangat aneh ya, karena kalau lembu yang tidak biasa dipakaikan kereta itu akan mengalami kesulitan. Mereka tidak akan fokus untuk jalan, apalagi menyusui. Tentu induk lembu akan mencari anak-anaknya, demikian juga anak-anaknya akan merasa mencari dan kehilangan ya. Dan itu sebabnya di sini sangat unik kalau misalnya seekor lembu lalu ditaruhkan semacam kuk, itu dia pasti akan gelisah dan jalannya mungkin akan tidak beraturan begitu ya Bapak Ibu. Dan di sini terlihat jelas bahwa seperti tidak wajar ya permintaannya, tetapi ketika mereka turut, ketika mereka taat, ketika mereka menyetujui apa yang disampaikan, yang terjadi adalah sungguh luar biasa. Kedua lembu menyusui ini berjalan lurus. Mereka menuju ke arah Bet-Semes, tempat kediaman orang Israel. Nah, di sini dikatakan kereta itu berhenti di ladang Yosua, di mana pada saat itu mereka sedang menuai gandum di lembah. Nah, mereka begitu bersuka cita ketika mereka melihat tabut Tuhan itu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, inilah yang dilakukan oleh orang Filistin, mengembalikan tabut Tuhan kepada orang-orang Israel. Dan orang-orang Israel senang, tapi ternyata tidak sampai di sana ya Bapak Ibu. Ternyata ketika tabut itu ada di sana dan ada orang Israel yang hendak melihat apa yang ada di dalam tabut Tuhan itu, maka di sini dikatakan tabut Tuhan di ladang Yosua orang Bet-Semes itu, ia membunuh beberapa orang Bet-Semes karena mereka melihat ke dalam tabut Tuhan. Ia membunuh 70 orang dari rakyat itu. Bapak Ibu, ini tentu kedukaan yang luar biasa yang terjadi ya. Sekali lagi, tabut Tuhan, lambang kehadiran Allah, harusnya dinyatakan dan diterima dengan rasa penuh hormat. Karena tentu kehadiran Allah dalam kehidupan kita harus menjadi prioritas hidup kita. Hanya Tuhan yang boleh disembah. Karena itu Bapak Ibu dikatakan ketika mereka mengintip ke dalam tabut Tuhan itu, maka kematian menjemput mereka. Sungguh hal itu membuat kita mengerti bahwa kekudusan Allah itu tidak main-main. Kekudusan Allah itu sungguh dahsyat dan luar biasa. Dan kita harus memiliki rasa hormat, selalu menghormati Allah dalam kehidupan kita. Sehingga damai sejahtera Allah itu boleh tetap ada dalam kehidupan kita. Hal yang paling dibenci Tuhan adalah bahwa kita tetap memberi diri kita hidup dalam dosa. Tidak meninggalkan kebiasaan-kebiasaan buruk kita. Kita lebih mencintai hidup di dalam kegelapan. Dan karena itu saat ini Tuhan mengajak kita kembali kepada kehendak-Nya. Tuhan menginginkan kita hidup dalam keberadaan yang selalu setia kepada Allah. Mengutamakan Allah dalam kehidupan kita. Bertekun di dalam doa. Mengutamakan Tuhan berarti membawa Dia terlibat dalam kehidupan kita di sepanjang hidup kita. Biarlah kita boleh menerima Allah dalam kehidupan kita, dan kita boleh percaya keberadaan Tuhan memampukan kita untuk melalui segala sesuatu. Suka, duka yang ada dalam hidup kita, Tuhan boleh pakai itu untuk kita semakin mengenal dan mengagumi Allah. Di dalam pertemuan Israel dengan tabut Allah, dalam kehadiran Allah, diharapkan mereka juga boleh setia. Dan kita pun orang yang percaya kepada Kristus boleh setia sebab Roh Kudus ada dan hadir dalam hidup kita. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang kami sembah di dalam nama Yesus Kristus, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan bersama-sama. Kehadiran-Mu dalam kuasa Roh Kudus boleh kami rasakan ya Tuhan. Pimpinlah kami, ajarilah kami untuk senantiasa mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kami. Ajarilah kami untuk senantiasa setia kepada-Mu. Terima kasih Bapa, kami percaya perjalanan hidup kami
ada di dalam pengawasan Tuhan dan tidak ada satupun yang terlewatkan. Kami bersyukur sebab Allah setia. Karena itulah ajarlah kami untuk selalu setia di dalam menyembah-Mu. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Allah, di dalam Yesus Kristus kami berdoa.